Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar ilmu tajwid, yaitu mengenai hukum mim sukun apabila bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum mim sukun yang pertama yang akan kita pelajari adalah idgham mimi atau idgham mithlan. Sebelumnya, idgham itu artinya memasukkan. Memasukkan apa? Memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lainnya. Mithlan itu artinya dua yang semisal. Kenapa dua yang semisal? Karena di sini hurufnya sama ya, yang dibahas di sini hurufnya sama. Kemudian mimi itu mim bertemu mim karena pembahasan idgham mimi atau idgham mithlan ini dikhususkan untuk huruf yang sama dan hurufnya khusus untuk mim ya. Jadi terjadinya hukum idgham mimi atau idgham mithlan ini seperti tadi dijelasin di pengertian ketika mim sukun ya atau mim mati bertemu dengan mim yang berharokat. Harokatnya bisa fathah, kasrah ataupun dhammah. Jadi mim sukun bertemu dengan mim. Jadi jelas hurufnya hanya satu, yaitu mim. Gimana cara bacanya kalau kita ketemu sama idgham mimi atau idgham mithlan ini? Yang pertama adalah kita harus sempurnakan dulu tasydidnya pada mim kedua. Tasydid di mim kedua. Kemudian yang kedua digunnahkan atau didengungkan. Dan yang terakhir gunnah atau dengungannya ditahan 2 atau 3 harokat. Untuk lebih jelas kita akan langsung menuju contohnya. Yang pertama ada hari ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun yang kedua, yaitu tentang ikhfa syafawi. Secara bahasa ikhfa artinya samar. Samar yang dimaksud apa? Samar itu adalah mengucapkan mim sukun, karena bahasan kita tentang mim sukun ya, mengucapkan mim sukun di antara idhar atau jelas dan idgham. Jadi tidak terlalu idhar, tidak terlalu jelas, tidak juga terlalu idgham, tidak juga dimasukkan idgham tuh ya, dan tidak ditasydidkan. Tidak idhar, tidak idgham, tidak ditasydidkan. Kemudian syafawi. Syafawi itu berasal dari syafatain, artinya dua bibir. Karena huruf-huruf yang kita bahas di sini ya, mim sukun sama ba itu huruf-hurufnya makhrajnya berasal dari bibir ya. Tempat keluar hurufnya berasal dari dua bibir. Bagaimana bisa terjadinya hukum ikhfa syafawi ini? Ikhfa syafawi bisa terjadi ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba yang berharokat. Ba-nya bisa berharokat fathah, kasrah ataupun dhammah. Jadi jelas ya, huruf dari ikhfa syafawi itu hanya satu, yaitu ba. Cara membacanya seperti pengertiannya, yaitu menyamarkan bunyi mim. Menyamarkan bunyi mimnya, kemudian mendengungkan atau menggunakan sebanyak 2 atau 3 ketukan. Jadi gunahnya ditahan, dengungannya ditahan 2 sampai 3 ketukan. Untuk lebih jelas kita akan langsung ke contohnya. Contoh yang pertama seperti ini, maka kita akan fokus ke huruf mim sukun yang bertemu dengan ba. Ba-nya harokatnya kasrah ya. Mim sukun bertemu dengan ba, ini adalah memiliki hukum ikhfa syafawi. Ya, hukum ikhfa syafawi. Cara bacanya tadi gimana? Mimnya dibaca samar sambil berdengung. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Mim samar dan disertai dengan dengungan. Contoh yang kurang tepat, qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Kurang sabar menahan dengungannya ya, harusnya ditahan dulu.
Contoh yang kedua, ada kalimat seperti ini. Kita akan fokus ke huruf yang lagi kita bahas, yaitu mim sukun bertemu dengan ba, ya. Mim sukun bertemu dengan ba, ba-nya berharokat kasrah. Ini adalah hukum ikhfa syafawi. Jadi kita baca samar dan berdengung. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Contoh pembacaan yang salah. Wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Sama, ini juga kurang sabar menahan dengungannya. Jadi tahan dulu, hum bimu'minin. Contoh yang ketiga, sama, ini juga ada kalimat, kita fokus ke mim sukun bertemu ba. Mim sukun bertemu ba yang berharokat itu dikenai hukum ikhfa syafawi, artinya kita baca samar disertai dengan dengungan. Ya, samar dan berdengung. Fa'idha hum bisahirah, hum, gitu, ditahan ya. Contoh pembacaan yang kurang tepat, fa'idha hum bisahirah, tidak ditahan dulu dengungannya, harusnya ditahan dulu, bersabar, dan harus sama tiap menahannya, boleh 2, boleh 3 gitu ya, sama, konsisten. Kita akan membahas hukum mim sukun yang terakhir, yaitu izhar syafawi. Secara bahasa, izhar artinya terang atau jelas. Jadi yang dimaksud jelas di sini, mimnya itu dibaca jelas sesuai dengan makhraj atau tempat keluar mim tersebut. Kemudian syafawi berasal dari kata syafatain, artinya 2 bibir. Karena huruf mim, makhraj hurufnya atau tempat keluar hurufnya adalah berasal dari bibir. Jadi izhar syafawi ini terjadi ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, ya. Huruf hijaiyah selain mim dan ba. Karena kalau huruf mim tadi masuknya ke idgham mithlain atau idgham mimi, dan ba masuknya ke ikhfa syafawi. Jadi untuk izhar selain mim dan ba. Oke, jadi hurufnya apa aja? Hurufnya banyak nih. Selain mim dan ba berarti ada alif, kemudian ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, dan ya. Sekarang bagaimana cara baca dari izhar syafawi ini, atau ketika kita menemukan mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba? Kita baca mimnya secara jelas ya, sesuai dengan asal keluar hurufnya, huruf mim tersebut. Kita akan langsung berlatih ke contoh. Karena hurufnya banyak, kita ambil 5 contoh saja. Yang pertama huruf ta ya. Huruf ta di sini ada kalimat seperti ini, maka kita akan fokus ke huruf mim sukun bertemu dengan ta ya, ta-nya berharokat. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, maka mim sukunnya akan kita baca jelas, tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan. Seperti apa bacanya? Seperti ini. Bima kuntum ta'lamun. Tumta, tumta. Ya, seperti itu. Mimnya jelas. Contoh pembacaan yang salah. Bima kuntum ta'lamun. Salah, mimnya nggak boleh ditahan. Contoh yang kedua. Fadamdama alaihim. Ya, seperti itu. Contoh pembacaan yang salah. Fadamdama alaihim. Salah, nggak boleh ditahan mim sukunnya ya. Contoh yang ketiga. Alaihim sultanam mubina. Alaihim su, himsu, jelas ya. Selanjutnya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim. Hum wa, jelas ya. Contoh yang selanjutnya. Bal aktsaruhum la yu'minun. Hum la, gitu ya, jelas. Contoh pembacaan yang salah. Bal aktsaruhum
aktsaruhum la yu'minun. Salah, mim sukunnya jangan ditahan. Oke, untuk pembahasan kita tentang izhar syafawi kali ini dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa digunakan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat yang lumayan panjang seperti ini ya. Maka kita akan fokus ke huruf mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan mim. Itulah idgham mimi atau idgham mithlannya. Jadi akan kita baca, dimasukkan ke mim yang kedua sambil didengungkan. Seperti ini. Innaha alaihim muqsadah. Jadi mim ketemu mimnya, didengungkan dulu, ditahan 2 ketukan ya. Contoh yang kurang tepat. Innaha alaihim muqsadah. Kurang didengungkan, kurang ditahan. Contoh yang berikutnya, ketika ada kalimat seperti ini, maka kita akan fokus ke mim sukun bertemu mimnya ya. Mim sukun bertemu mim tadi adalah idgham mimi atau idgham mithlan ya. Jadi ini akan kita baca seperti ini. Wa in kuntum marda. Wa in kuntum marda ya. Tum marda. Itu ditahan dulu 2 ketukan dengungannya. Contoh yang kurang tepat. Wa in kuntum marda. Kurang didengungkan. Contoh berikutnya, ada kata seperti ini, maka kita akan fokus ke mim sukun bertemu mim. Karena itu adalah hukum idgham mimi atau idgham mithlannya. Ya, jadi mim sukun bertemu mim, mim yang keduanya hidup, harokatnya kasrah. Oke, ini akan kita baca. Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Ditahan dulu ya. Hum min khauf. Contoh yang kurang tepat. Wa amanahum min khauf. Kurang berdengung. Jadi harus sabar ya. Menahan dengungannya tuh harus konsisten sama gitu. Contoh yang terakhir. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju'. Ditahan mim sukun bertemu mimnya ya. Dan nahannya itu harus sama, konsisten. Contoh yang kurang tepat. Alladzi at'amahum min ju'. Kurang berdengung, kurang ditahan, mim ketemu mimnya.